Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ahmad hadir, Beni hadir, Cika, Mika, Nadia, Zainal. Alhamdulillah ya hadir semua. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga. Kalian pasti sudah tahu kan rukun iman yang ketiga itu apa? Ya betul, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kita akan membahas pengertian kitab dan iman terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu kitab? Nah, kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya yang terdapat dalam lembaran-lembaran yang kemudian dijilid dalam bentuk buku. Sedangkan pengertian iman menurut bahasa, kalian pasti sudah tahu kan pengertian iman menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Nah, sedangkan secara istilah, iman adalah mengucapkan dalam lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkannya dalam bentuk perbuatan. Sekarang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti sama dengan kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat pada kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup agar manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan adanya kitab Allah ini, manusia dapat membedakan yang mana antara hak dan batil, mana antara halal dan haram, mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih banyak mengandung mudarat. Nah, adapun 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Apa saja itu? Yaitu yang pertama kitab Taurat, lalu selanjutnya kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kala itu Nabi Musa alaihi salam menyampaikan ajaran yang terkandung dalam isi kitab Taurat kepada bangsa Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam untuk para umatnya yaitu Bani Israel. Di dalam kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Dan juga di dalam kitab ini terdapat zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Tetapi di dalam kitab ini tidak terdapat ajaran atau syariat baru karena umat tersebut telah mengikuti ajaran yang telah ada sebelumnya, yaitu ajaran yang telah diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ketiga ini menjadi pegangan bagi kaum Nasrani. Di dalam kitab ini menghapus beberapa hukum yang ada terdapat pada kitab Taurat karena di dalam hukum kitab Taurat ini sudah tidak sesuai dengan zamannya saat itu. Nah, yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang terakhir. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini merupakan nabi sekaligus rasul yang terakhir. Maka dari itu tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Jadi sekaligus otomatis tidak ada lagi kitab Allah yang berikutnya. Di dalam kitab Al-Quran terdapat isi yang menghapus beberapa ajaran-ajaran kitab yang telah ada sebelumnya karena isinya sudah tidak sesuai dengan zaman. Dan Al-Quran bisa disebut penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab Allah yang telah ada sebelumnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.